Em, jadi vlog kita hari ini judulnya santai-santai jalan, mencari hal-hal emergensi kegiatan lainnya ketimbang gue bete di rumah ya. Cek 1 2 cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardan Wapistar. Ya, di hari aktivitas santuy, dimana ini adalah hari Sabtu. Di siang hari ini kita mencari-cari informasi, tapi masih kosong ya informasi hari ini ya. Lupa nih, kamera depan belum nyala. Alright. Oke. Biar hujan datang berturun, takkan tahu arah serautan cinta yang pernah berkasihku selama ini. Jauh mergenangku namun tiada pasti. Biar hujan datang berturun, takkan tahu arah serautan cinta. Oke guys, di sela-sela hari Sabtu di mana aktivitas normal, di mana juga di sini sudah Sabtu di malam minggu ya. Itu tandanya aktivitas kita selalu santuy di hari Sabtu dan Minggu. Karena ini ada hari Sabtu holiday, kita bisa weekend sedikit ya di siang hari ini. Oke, hari ini gue vlog santai ya di perjalanan jalan di kota Samarinda, tapi ini jalan menuju ke kota. Dari kediaman saya kita jalan-jalan dulu. Karena kalau di rumah terus tuh rasanya bosan banget ya. Karena tiap hari tuh saya tuh di rumah paling santai, main HP, terus buka Facebook, buka IG, TikTok. Ya itu aja sih. Paling udah ada hiburan aja. Main PS. Di kediamanku kan ada PS sendiri. Jadi ada PS pribadi. Ya bete main PS 1 jam, 2 jam. Nah, ini kalau kita lagi sudah bete semua, sudah dilakukan semua tuh, tinggal nunggu informasi sebenarnya. Cuma tadi malam tuh sebenarnya ada informasi tadi malam. Ada informasi kebakaran di Jalan Pelita 6 sana ya, perbatasan Pelita 6. Itu satu buah warung terbakar. Padahal saya sudah persiapan, sudah pakai jaket, fire jaket, sudah pakai ini juga, kamera juga disiapkan sudah. Tinggal berangkat. Tapi ternyata informasi sudah padam. Jadi saya bertahan lagi, standby lagi. Karena percuma kita buang-buang bensin dan jauh banget ya ke Pelita 6 sana. Bukan jauh sih, kita tuh sebenarnya nggak memandang jarak, walaupun itu kebencanaan. Cuma kalau sudah tertangani kan sama teman-teman relawan Kota Samarinda kan tentunya sudah aman. Lebih baik kita menghindari hal yang tidak diinginkan, menjadi kehebohan masyarakat, apalagi menggunakan sirine full sepanjang jalan. Itu juga ya membuat masyarakat resah ya, karena sudah padam apinya. Oke, karena ini tidak ada informasi sejenis emergensi lainnya,
apalagi ini belum ada ambulan emergensi ya. Kita biasanya dikabarin via telepon atau via 11 dengan para driver, para perawat puskesmas, para perawat rumah sakit di bidang medis mereka masing-masing. Kadang biasanya ada yang turun sih sebenarnya hari Sabtu ini. Cuma ini kita ngevlog santai dan nggak ada informasi ambulan ya, nggak ada informasi ambulan, sehingga ya kita jalan-jalan dulu aja. Siapa tahu sambil jalan-jalan seperti ini ketemu hal-hal yang emergensi atau lainnya, kita langsung bantu ya. Ini kita berada di Jalan Mugirijo. Jalan Mugirijo menghubungkan Lubuk Sawah. Kalau kita arah balik tadi ke belakang itu arahnya ke Lubuk Sawah. Terus kalau kita ke depan sana itu arahnya ke Jalan Dai Panjaitan, pertengahan kota ya, langsung ke kota, jalan kota. Nah, ini kita masih di Jalan Mugirijo. Ibaratnya Mugirijo ini jalan penghubung antara Lubuk Sawah dan Panjaitan ya. Tapi masuknya lumayan jauh sih, dia sejenis jalan gang biasa aja, tapi jauh. Tuh kalau kita sampai mentok itu tembusnya sama Sopa, ada kolam renang itu dekat rumah saya. Nah, aduh sakit juga tenggorokan ini. Jadi vlog kita hari ini judulnya santai-santai jalan, mencari hal-hal emergensi kegiatan lainnya ketimbang gue bete di rumah ya. Nah, jadi kita vlog santai sepanjang jalan. Apalagi kita menemukan hal-hal ganjil di sepanjang jalan ini. Banyak sekali hal-hal ganjil, seperti masyarakat tidak menggunakan helm, masyarakat nyalakan retik, nyalakan hazard sembarangan, tidak untuk peruntukannya ya. Entah lalai atau sengaja, saya kurang paham. Nah seperti ini, masyarakat seperti ini. Nah ini itu gue kurang paham ya, kenapa dia sampai nggak lebih mengoptimalkan topi daripada helm. Padahal kan prioritas utama di jalan raya itu menggunakan helm, karena kita menghindari hal yang tidak diinginkan aja lah. Tentunya banyak sekali masyarakat pelanggar-pelanggar di kota Samarinda ini ya. Oke, kita sudah di luar kota Samarinda ya, Jalan Dai Panjaitan. Nah, kita pantau keliling. Nah, jalan-jalan dulu kita guys di siang hari ini, mencari aktivitas kegiatan. Oke, ini pengerukannya belum selesai ya, karena masih sebagian aja nih, sehingga belum penuh. Tapi aktivitas pekerja-pekerja sudah pada nggak ada ini. Apakah kehabisan dana atau gimana? Saya kurang paham ini untuk gorong-gorong yang kemarin dikerjakan barengan. Wow, ada polisi apel, Polsek Sungai Pinang apel. Nah, ini Polsek Sungai Pinang. Mereka apel rutin ya setiap pagi. Ini dia. Ini juga kemarin kena bentrok tuh. Oke, itu Polsek Sungai Pinang. Kita jalan-jalan lagi ke mana ya? Kita keliling-keliling. Wow. Ya, cintaku oh seperti patung. Kayak apa cinta seperti patung? Dari mana awalnya ku bisa bercanda denganmu. Oke, kita jalan alay aja ya. Oh, olahraga pagi, semangat. Biar hujan datang berturut. Nah, oke.
karena ini kita di jalan santai seperti ini ya, jadi gue mau sedikit menjelaskan sesuatu, tentunya bagi masyarakat sipil atau bagi teman-teman escorting lainnya di bidang pengawalan, di bidang pendampingan ambulan atau mobil pribadi yang bersifat urgent atau emergensi. Ini gue kasih tips-tipsnya sedikit ya. Jadi tips-tipsnya yang pertama itu ketika kita di jalan raya saat melakukan, misalnya kita, ini contoh aja sih, saat kita melakukan pengawalan ambulan, yang terutama yang kita pentingkan adalah keselamatan diri kita, safety diri. Safety diri itu yang kalian tahu tuh apa aja sih? Ya mungkin kalau dari saya, safety diri kita itu sepatu, meliputi dari bagian tubuh ya, sepatu, kaki, terus sarung tangan, terus masker jangan lupa karena ini masih pandemi COVID, terus helm standar SNI, kemudian jaket tebal kalau ada yang anti radiasi ya, anti gores kena aspal. Ya, terus ini yang smart reading itu apa namanya yang di kaki itu ya, gue lupa safety-nya namanya itu. Ada itu namanya safety-nya yang di lutut itu sama yang di siku. Nah, kalau ada itu pakai itu, tapi harganya lumayan cukup sih mahal. Kalau saya sih nggak pernah pakai itu. Sempat mau pakai itu sih sebenarnya, cuma kurang enak di tangan. Ya gimana gitu, rasanya nggak biasa. Sudah terbiasa pakai jaket aja yang tebal sudah. Itu ya. Jadi proses pengawalan itu dia ada 4 tahapan atau 5 tahapan kalau tidak salah kemarin itu dari Komisi Borneo Emergency Action itu. Ntar gue jelasin ya gimana proses pengawalan. Simulasinya sederhana sih sebenarnya, simulasinya simple. Kita cukup memberikan arahan kepada masyarakat tentang adanya ini loh ambulan, ini loh prioritas emergensi kita. Terus kita tinggal memberikan arahan. Jika memang yang diberikan arahan ini tidak menganggap itu sebagai arahan, dia akan tetap di posisinya atau mendadak berbelok. Kita akan simulasikan sedikit ya, ketika kita melakukan proses pengawalan sesuai prosedur lah ibaratnya, karena Satlantas dan Dinas Perhubungan itu juga melakukan pengawalan seperti itu kurang lebih. Oke, nanti kita ambil simulasi dari sini aja nih, kita lewat lampu merah baru kita simulasikan sedikit. Oke. Lampu hijau. Nah, begini guys, ceritanya tuh begini. Ini kisahnya nih, kita lagi ngawal ambulan nih. Sen, di belakang ambulan. Oke. Ketika ada ambulan, kita berada di jalur kiri. Nah, seperti ini. Biarnya mobil ambil kanan. Nah. Oke, biarnya mobil ambil kanan. Sip. Gue yang mau simulasi. Nah, seperti ini, ketika kita melakukan pengawalan ambulan, patokan pandangan kita harus fokus ya, tidak boleh kiri kanan, tengok kiri kanan itu nggak boleh. Karena apa? Kalau kalian belum lihat tengok kiri kanan, tiba-tiba kalian di depan itu langsung nggak lihat apa-apa, bahaya. Bahayanya kalian bisa menabrak orang, kalian bisa nabrak lubang nggak lihat, kalian bisa ngerem mendadak kaget. Itu yang mengakibatkan kita teman-teman sering terjadi crash ya, kecelakaan. Itu tidak mau kita hindari semua. Jadi proses pengawalan seperti ini, ketika kita berada di sini, pinggirkan mobil atau truk atau yang berada di depan kita itu menepi ke kiri. Misalnya kita ambil dari sini, kita tepi dia ke kiri aja. Karena kalau kita menzigzag itu kurang bukan kurang bagus ya, sebenarnya kurang etis. Tapi ada beberapa juga yang seperti itu, tapi tidak masalah selagi itu tidak merugikan pengendara lain. Nah, kalau proses pengawalan kami itu kita harus fokus di satu jalur dulu. Jika satu jalur itu tidak bisa dilewati, baru kita ambil di jalur yang bisa kita lewati. Contohnya kayak tadi gue sudah arahkan kan mobilnya dari misalnya dari depan kita ini ke kiri. Terus dia ke kiri, berikan jalan untuk kita. Ya kita ambil jalan lurus itu lagi. Tidak boleh kita ngambil zigzag. Bahaya ketika mobil mentik setir, kita berada di sampingnya itu sering terjadi crash ya, miskomunikasi antara pengendara
masyarakat dan pengawal biasanya. Nah, ketika kita melakukan pengawalan seperti itu, kita arahkan mobil ke kiri kan, ke kiri sudah. Terus jika dia tidak memberikan jalan, dia seperti ini, tidak memberikan kita jalan, kita sudah berusaha memberikan ke kiri dan ke kiri. Iya, ke kiri terus pokoknya. Tugas kita tuh hanya satu, kiri dan kiri. Nah, ketika dia tidak memberikan jalan, kita ngambillah jalan yang kosong. Dan pastikan sebelah kiri itu yang kosong itu kita arahkan dulu beberapa pengendara agar memberikan prioritas, seperti itu ya. Dan siren yang kita gunakan jika untuk pengawalan ambulan itu, kita tidak boleh main rendam. Sebenarnya ada etis sendiri dari penggunaan sirine, karena berdasarkan patwal itu sirine ada berbagai macam bunyinya ya, mulai dari cepat, lambat, santai, sampai yang dia nyaring terus pelan menyaring. Nah, itu ada tahapan sendiri dari sirine ya. Jadi kita tuh hanya menggunakan sirine tembak-tembak, seperti tembakan utamanya, atau pipit seperti itu. Atau kalau misalnya kita tidak ada sirine, bisa gunakan klakson, tin. Ada lampu tembak sedikit, tak. Nah, apa-apa itu bagi escorting umum biasanya ya. Kita ngikuti arahan dari Patwal, Satlantas dan Dinas Perhubungan, seperti itu proses pengawalan yang benar sebenarnya. Sebenarnya kita tuh nggak bisa menyalahkan sih, karena kita harus mengondisikan juga di jalan raya. Cuma kita tetap mengikuti prosedur itu saja. Saran-saran dari saya ya untuk masyarakat Kota Samarinda, jangan arogan yang pasti. Karena kalian arogan itu, pandangan masyarakat bukan kalian membantu ambulan, tapi kalian malah menambah masalah di perbindangan ambulan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sering terjadi seperti itu, masyarakat yang minim pengetahuan di escorting sering melakukan pengawalan sembarangan atau sembrono ya, karena dia sering ya geber mentang-mentang knalpot nyaring, racing ya, nggak boleh seperti itu ya. Terus juga mengetok-ketok mobil, emangnya mobilnya ya memang sih kita bikin nyuruh kendara minggir itu susah, tapi mobil juga mengendalikan punya masalah. Kalau kita menggedor-gedor, banyak masalahnya. Nah, oke, kita ini ya proses pengawalan seperti itu ya tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan kalian tanyakan aja langsung di kolom komentar saya. Nanti akan saya pertimbangkan kembali jawaban-jawaban komentar untuk kalian semua. Sebenarnya mau giveaway, tapi waktunya kurang tepat ya ini ya. Giveaway-nya waktunya kurang tepat. Kita ambil kanan aja. Oke, jalan-jalan ke segiri. Nah, itu proses pengawalan yang benar, guys. Apabila ada kekurangan dari kata saya, apabila ada kekurangan dari kegiatan saya, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar di channel YouTube ini ya. Ini hanya sekedar saran dan hanya sekedar kritikan-kritikan dari beberapa rekan-rekan kita, dan ini kita cantolkan semua jadi satu. Ya, itulah hasil dari keputusan bersama sebenarnya. Nah, baik, penggunaan sirine juga itu ada berbagai macam suara. Jadi teman-teman yang belum tahu suara-suara sirine itu, mungkin kalian bisa nonton lagi di YouTube, bisa searching lagi. Banyak kalau sudah pemberitahuannya penggunaan sirine seperti apa, nada-nadanya seperti apa. Kalian tahu emergency, kalian tahu yang darurat, kalian tahu yang jemput pasien, seperti itu. Nah, pahami dulu kondisi pasien. Nah, itulah pentingnya kita koordinasi dengan driver atau perawat di dalam ambulan. Karena kalau kita tidak tahu menahu dan kita langsung melakukan escorting saja tanpa kita ketahui ini pasiennya gimana, itu juga kita nanti dapat masalah. Masalahnya nanti jadi miskomunikasi. Jadi kita bertanya dulu sama mereka pasiennya kode apa, dan misalnya merah ya kita sesuaikan dengan kegiatan merah, kuning, hijau. Penggunaan sirine juga boleh kita rendam sebenarnya.
penggunaan sirin itu boleh direndam, tapi dengan syarat ambulan atau kendaraan yang berada di belakang kita itu tidak menyalakan sirine atau kondisinya mati dan urgent butuh bantuan untuk kita melakukan pengawalan. Kurang lebih seperti itu ya. Jika kalian ingin bertanya-tanya lagi silahkan ditanyakan, karena ini sesuai prosedur saja. Mungkin di masing-masing bidang, di masing-masing kota itu mungkin berbeda. Jadi ini sesuai arahan dari Samarinda saja ya. Seperti itu prosesnya. Nah, karena ini sudah berlarut-larut gue cerita ya, sampai gue berbusa-busa mulut gue. Bagaimana kita standby dulu, stop dulu. Nanti kita lanjut di next video. Oke, kita belok ke kiri aja harusnya Gatsu. Oke guys, videonya sampai sini dulu ya. Jika kalian ingin bertanya dan kalian masih penasaran dengan hal-hal yang lain berkaitan dengan escorting, kalian bisa bertanya langsung ya di kolom komentar, nanti akan gue jawab. Oke, sekian video hari ini. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan, itu yang penting. Jaga kesehatan, karena COVID ini kabarnya selalu sudah mulai turun drastis ya, karena sudah adanya vaksin antigen, juga ada swab, juga bermacam-macam lah sudah sekarang nih kita bisa dapatkan untuk mengantisipasi COVID-19. Oke, videonya sampai sini dulu. Jangan lupa kalian like juga, komen dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, terima kasih banyak. See you later. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.